Ku menemukan dirimu. 106. Pada saat sore harinya, Fahri saat ini masih berada di kantor, ia masih berkutat dengan pekerjaannya. Padahal, 15 menit lagi waktunya untuk pulang. Namun, Fahri masih setia duduk di atas kursi kerjanya. Saat Fahri tengah serius berkutat di depan laptopnya, tiba-tiba ia teringat sesuatu. Gue hampir melupakannya, gumam Fahri. Fahri langsung saja meraih handphone yang disimpan di atas meja kerjanya. Ia ingin menghubungi Aryon untuk meminta bertemu. Fahri mencoba untuk menelepon Aryon. Namun, Aryon tidak menjawab telepon darinya. Fahri tidak menyerah begitu saja, ia mencoba menelpon Aryon kembali. Fahri sudah mencoba menelpon Aryon hingga berkali-kali. Namun, masih tetap sama. Aryon tidak menjawab teleponnya. Kemana Aryon? Kenapa dia gak mengangkat panggilan telepon dariku? Apakah dia sibuk? Batin Fahri. Fahri menyimpan kembali handphonenya di atas meja. Lalu ia melanjutkan kembali pekerjaannya. Dert, dert, dert. Baru saya Fahri hendak mengetik sesuatu di laptopnya, ia harus mengurungkan niatnya saat mendengar suara handphonenya yang berbunyi menandakan ada panggilan telepon masuk. Dengan cepat, Fahri meraih handphonenya kembali. Dilihatnya, ternyata yang meneleponnya adalah Aryon. Halo, Ar, ujar Fahri ketika panggilannya sudah tersambung dengan Aryon. Iya, Van. Ada apa? Maaf gue tadi lagi di kamar mandi. Sahut Aryon. Ya gak apa-apa. Lo sibuk gak? Gak kayaknya. Kenapa? Ada perlulah sama gue? Aryon balik bertanya. Iya, gue mau ketemu sama lo. Ada apa? Kayaknya serius, lebih dari serius. Baiklah, kalau gitu kita ketemu malam saja. Kita ketemu di kafe biasa, ujar Aryon. Oke. Jam 8 ya. Pokoknya jam 8 malam lo harus sudah ada di sana, sahut Fahri. Iya bawel banget lo. Kalau gitu gue tutup teleponnya. Ya, tut. Aryon memutuskan panggilan teleponnya begitu saja dengan Fahri. Aryon yang saat ini sedang berada di kantornya, ia dibuat penasaran dengan Fahri, kenapa Fahri tiba-tiba meminta untuk bertemu. Ada apa? Kenapa Fahri tiba-tiba ngajak gue ketemu? Hal penting apa yang ingin Fahri katakan sama gue? Gumam Aryon seraya mendudukkan tubuhnya di atas kursi kerjanya. Ceklek. Pintu ruang kerja Aryon terbuka dari luar, dilihatnya ternyata Kaira lah yang masuk ke dalam ruangan Aryon. Sayang, panggil Kaira. Aryon menghela nafasnya kasar saat ia mendengar panggilan Kaira pada dirinya. Entah kenapa, rasanya Aryon sangat malas berhadapan dengan Kaira. Ada apa? Tanya Aryon dingin. Kaira mendudukkan tubuhnya di atas kursi yang berhadapan dengan Aryon. Gak ada apa-apa, aku hanya kangen kamu saja. Kamu sering diam di kantor, jadi gak ada waktu untuk aku, ujar Kaira. Tentu saja aku lebih banyak menghabiskan waktu di kantor, karena aku ingin cari uang yang banyak untuk modal nikah nanti. Kaira tersenyum senang, kamu mau mengadakan resepsi pernikahan kita? Tanya Kaira. Aryon mengernyit, lalu ia menggelengkan kepalanya. Enggak, siapa yang mau mengadakan resepsi pernikahan denganmu? Kali ini, Kaira lah yang mengernyitkan keningnya bingung. Loh, kok bukan? Terus, kamu tadi bilang cari uang untuk modal nikah. Modal nikah dengan siapa kalau bukan untuk resepsi pernikahan kita? Tanya Kaira. Modal nikah dengan perempuan lain lah, sahut Aryon. Santai. Kaira membulatkan matanya, dadanya tiba-tiba bergemuruh hebat, ia menatap tajam Aryon. Maksud kamu apa? Kamu mau poligami aku, hah?
bentak Kaira. Enggak, siapa yang mau poligami kamu, Kaira? Aku kan sudah bilang, aku akan menceraikanmu saat kamu sudah lahiran nanti, ujar Arion. Kaira menggelengkan kepalanya, enggak. Aku gak mau. Aku gak mau cerai sama kamu. Apa kamu gak kasihan sama anak kita? Anak kita butuh orang tua yang lengkap, kok kamu tega, lirih Kaira. Memangnya itu anakku ya? Sebegitu yakinkah kamu jika itu anakku? Arion bertanya dengan nada mengejek. Kalau bukan anakmu, lalu anak siapa lagi? Bisa saja anak pria lain. Arion, kenapa kamu selalu pergi Kaira? Aku sedang sibuk. Jangan terus-terusan merecoki hidupku, bentak Arion. Arion langsung saja mengambil telepon kantor, lalu ia menghubungi security untuk membawa Kaira pergi dari ruangannya. Arion, apa-apaan kamu? Kenapa kamu malah menelepon security untuk menyeretku keluar? Aku ini istri kamu, Arion. Bentak Kaira tidak terima. Arion tak menghiraukan ucapan Kaira, malah asyik memainkan handphone. Tidak berselang lama, terdengar suara ketukan pintu ruang kerja Arion dari luar. Tok, tok, tok. Masuk, teriak Arion dari dalam. Pintu terbuka dari luar, muncullah seorang security dari balik pintu. Tolong bawa wanita ini keluar dari ruangan saya, ujar Arion pada security tersebut. Baik, Tuan, dengan cepat security itu membawa tubuh Kaira. Kaira tersentak kaget saat security itu memegang tubuhnya. Woi, gak sopan lo. Lepasin gue, teriak Kaira saat security itu saat membawa tubuhnya keluar dari ruang kerja. Arion, lo gak tahu ya siapa gue? Gue itu istrinya Arion, teriak Kaira lagi. Namun, security itu tidak memperdulikan teriakan Kaira. Security itu terus saja membawa Kaira hingga keluar dari dalam kantor. Di sisi lain, di kediaman Pak Wibowo. Pak Wibowo saat ini, ia baru saja pulang dari kantornya. Saat Pak Wibowo memasuki rumahnya, ia dibuat bingung kala melihat istri dan anaknya yang saling membentak. Ada apa ini? Suara bariton Pak Wibowo seketika mengejutkan Gisel dan Bu Sekar. Gisel dan Bu Sekar kompak menolehkan kepalanya ke arah Pak Wibowo yang tengah berdiri tidak jauh dari dirinya. Ayah, ujar Bu Sekar. Ada apa ini, Bunda? Tanya Pak Wibowo. Gisel, ya. Gisel tadi mau kabur, untung saja ketahuan oleh Bunda, beritahu Bu Sekar. Pak Wibowo seketika mengeraskan rahangnya, ia menatap sang putri dengan tatapan menyeramkannya. Gisel, kenapa kamu selalu membuat masalah? Kamu, ini benar-benar keterlaluan, bentak Pak Wibowo. Ayah, Gisel gak mau. Gak mau apa? Gak mau memilih pilihan yang ayah berikan padamu. Kamu hanya memilih salah satu saja Gisel. Kamu mau tinggal di pondok pesantren, atau di rumah nenek kamu. Hanya tinggal memilih, kenapa kamu mesti bingung? Sela Pak Wibowo memotong ucapan sang putri. Tentu saja Gisel bingung, ayah. Karena Gisel gak mau tinggal di antara kedua tempat itu. Oh, kamu menantang ayah rupanya, baiklah. Kalau gitu ayah akan bawa kamu ke pondok pesantren, tegas Pak Wibowo. Bunda, siapkan semua kebutuhan Gisel, kita akan berangkat hari ini juga, tepatnya malam nanti kita akan berangkat ke pondok pesantren, ujar Pak Wibowo serius. Gisel yang mendengar ucapan sang ayah, tentu saja ia tidak terima. Ayah, kenapa ayah memaksa sekali? Ujar Gisel. Ini semua demi kebaikan kamu, Gisel. Tapi aku gak mau. Terserah, ayah akan tetap membawamu ke pondok pesantren. Pak Wibowo yang takut Gisel akan kabur lagi, dengan cepat ia menyeret tubuh Gisel dan dibawanya Gisel ke dalam kamar khusus pembantu.
Sebab, di kamar pembantu tidak ada jendela yang bisa digunakan untuk jalan kabur. "Ayah, lepasin aku!" teriak Gisel kala Pak Wibowo menyeret tubuhnya. Pak Wibowo tak menghiraukan teriakan Gisel, ia terus saja membawa Gisel menuju kamar pembantu. Bu Sekar yang melihat itu semua, ia hanya bisa menggelengkan kepalanya seraya menghela nafasnya kasar. "Gisel, semoga kamu berubah nak, Bunda berharap semoga kamu bisa menjadi lebih baik lagi setelah nanti kamu tinggal di pondok pesantren, hanya kamu harapan Bunda," batin Bu Sekar. Pada saat malam harinya, Fahri saat ini tengah bersiap-siap untuk pergi bertemu dengan Aryon. Cika mengernyit saat ia melihat Fahri yang sudah berpakaian rapi. "Mas, kamu mau kemana?" tanya Cika. "Mas mau bertemu dengan Aryon, sayang." "Mas mau membicarakan tentang Kaira pada Aryon," sahut Fahri seraya menyisir rambutnya. "Harus rapi dan wangi seperti ini ya kalau mau bertemu dengan Kak Aryon?" tanya Cika seraya memicingkan matanya. Fahri terkekeh, ia menyimpan sisir rambut di atas meja rias milik Cika. Lalu ia berjalan menghampiri Cika. "Kenapa memangnya? Mas kan harus terlihat rapi, sayang," ujar Fahri seraya memeluk tubuh Cika. "Aku gak suka, Mas terlalu tampan. Nanti gimana kalau ada wanita lain yang menggoda Mas?" "Nggak akan ada yang berani menggoda Mas. Kan kamu juga ikut, sayang." "Ayo siap-siap, kita berangkat bareng-bareng," sahut Fahri. Cika tersenyum senang, "Beneran, Mas? Aku boleh ikut?" Fahri mengangguk, "Iya, sayang. Ayo cepat siap-siap." Dengan cepat, Cika mengganti pakaiannya, dan bersiap-siap. "Mas tunggu di bawah ya," ujar Fahri. "Iya, Mas," sahut Cika. Fahri melangkahkan kakinya keluar dari kamar. Saat Fahri sudah berada di lantai bawah, ternyata ada Rozak yang sedang duduk di atas sofa ruang keluarga bersama dengan Carolin. "Lo, sejak kapan lo ada di sini?" tanya Fahri. "Tadi," sahut Rozak. "Tok, tok, tok." Terdengar suara pintu rumah diketuk dari luar. Dengan cepat Fahri melangkahkan kakinya menuju pintu. Pintu rumah terbuka dari dalam oleh Fahri, dilihatnya kedua orang tuanya lah yang baru pulang dari luar kota. "Mami, Papi," panggil Fahri. "Apa, Van? Kenapa panggil-panggil?" "Mami capek," sahut Bu Linda. Fahri berdecak kesal, "Cek. Fahri hanya panggil saja." Bu Linda mengedikkan bahunya, lalu ia melangkah menjauh dari hadapan Fahri. "Gitu amat punya Mami, menyebalkan sekali," gerutu Fahri. Tidak berselang lama, datanglah Cika menghampiri Fahri. "Mas ayo, aku sudah siap," ajak Cika.